Barita nauli di hita managabe turpuk natar surat di Almanak Tasadarion di Sada Musa bidu 20 ayat sada. Kejadian pasal 28 ayat 1. Dungi di jauh si Ishak ma si Jakub. Jala di pasu-pasu ibana. Di dokma manonai ibana. Unang buat sian akaboru Kanaan bahen colmam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita, di dunia ini rasa benci sudah terjadi antara seorang dengan orang lain. Dan kalau kita perhatikan dari dulu di zaman Kain dan Habel pun sudah ada permusuhan di tengah-tengah keluarga antara kakak beradik. Habel dibunuh oleh Kain karena rasa cemburu tentang mengenai persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Karena persembahan Habel diterima membuat kecemburuan dan akhirnya Kain membunuh Habel. Dalam nats ini kakak beradik pun terjadi permusuhan. Terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan antara Esau dengan Yakub. Esau ingin membunuh adiknya, ingin menghabisi adiknya Yakub. Akibat ketidakadilan yang dirasakan, kemarahan membuat dia tidak sadar ingin membunuh adiknya sendiri. Seharusnya kalau ada masalah, alangkah baiknya dia adalah mencurahkan isi hatinya kepada orang tuanya. Tetapi di sini Esau tidak melakukan itu, tidak mengadukan kepada orang tuanya Ishak dan Ribka. Namun karena sudah terlanjur terbakar amarah, lalu dia lupa karena Yakub mengambil hak sulung yang seharusnya menjadi milik Esau. Saudara-saudara, sikap Esau yang lepas kendali itulah yang membuat orang tuanya, membuat bapak dan ibunya berpikir dan merasa was-was, merasa khawatir jikalau ada terjadi di antara anaknya. Makanya dikatakan di dalam nats ini bahwa di dalam Kejadian 28 ayat 1, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Yang mau dikatakan, memang sewajarnya siapapun orang tua kalau memberangkatkan anaknya pasti dinasehati, pasti didoakan, pasti diberkati. Itulah yang dilakukan oleh orang tuanya di sini, diberkati. Dan ada pesan yang kita lihat di sini,
jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kenapa dikatakan orang tuanya seperti itu? Karena pada saat itu ada undang-undang keagamaan, dilarang menikah kepada bangsa orang lain, secara khusus orang Kanaan. Karena orang Kanaan itu bangsa yang kejam, bangsa yang jahat. Dan pada zaman itu orang Kanaan itu adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan. Karena mereka menyembah Baal. Dan mereka tidak takut kepada Tuhan. Selalu mencari kesenangan dan keegoisan. Saya rasa tidak salah orang tua campur tangan kepada anak-anaknya. Siapapun kita sebagai orang tua, pasti kita merindukan bahwa kalau anaknya itu menikah, maunya satu iman. Itulah yang dilakukan orang tua Yakub di sini, supaya satu iman. Karena jauh lebih langgeng rumah tangga yang satu iman ketimbang yang berbeda agama. Sudah bisa kita lihat di tengah-tengah lingkungan kita, ya bisa saja pada awalnya adalah seakan-akan harmonis, tetapi terkadang diakhiri dengan perceraian. Saudara-saudara, belajar dari hidup Esau yang dendam kepada adiknya Yakub, kita diingatkan bahwa kita tidak terlepas dari keluarga. Kita punya saudara-saudara kita, punya kakak, punya adik. Terkadang kita bisa berselisih, bahkan dendam. Makanya apalagi orang Batak, karena perselisihan memang terlalu banyak karena harta warisan. Membuat sampai ada perkataan ikon di Tanorarama asapa Jepang. Jadi yang mau dikatakan di sini, kalau ada seperti itu, kadangkala sadar atau tidak sadar bisa kita menyalahkan orang tua kita. Menyalahkan orang tua kita kalau terjadi pertengkaran dan permusuhan. Dan terkadang kita mengatakan, kalau kita sudah diberangkatkan merantau, tidak mengingat lagi apa nasihat, apa isi doa orang tua kita yang mengatakan, lului ma amangmu, hasiholi parsauranmu dohot Tuhanmu di bagas coro. Itu selalu yang dikatakan orang tua, tetapi sering kita lupa kepada orang tua kita, membuat tersakiti apa yang dialami oleh ayah, ibu Yakub tadi. Merasa khawatir tentang anak-anaknya sehingga dipisahkan dari keluarga dan diberangkatkan ke tempat pamannya yang bernama Laban. Ada yang menjadi perlindungan bagi kita. Kalau kita masih hidup orang tua, jangan sekali-sekali menyalahkan orang tua. Kalau di tempat si A dia lebih nyaman, lalu di tempat kita tidak, jangan kita menyalahkan si A. Tetapi mari kita koreksi diri. Kenapa orang tua lebih betah di rumah si A dan bukan di rumah kita. Supaya jangan sekali-sekali menyalahkan. Karena orang tua bukan hanya ingin dinafkahi, tetapi butuh perhatian, butuh kasih sayang dari anak-anaknya. Saudara-saudara, untuk itu berusahalah kita membuat yang terbaik di tengah-tengah keluarga.
Jangan sekali-sekali kita menghitung kesalahan-kesalahan, tetapi berusahalah kita melupakan. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita bisa rukun, kalau kita bisa bergandeng tangan, apa yang dikatakan dalam judul nats ini, lalu kita akan diberkati oleh Tuhan.